si ibu harus dapat asupan yang baik kan untuk memberikan ASI kepada anaknya gitu. Dan alhamdulillah baik anak pertama, kedua, ketiga, istri saya semuanya lancar, ASI-nya, kolostrumnya juga, ASI kolostrumnya, ASI pertama juga dapat. Bahkan saat ini Lesia pun akhirnya kembali lagi mendapatkan ASI. Ya udah, dengan ASI lancar kan itu itu saya menganggapnya bahwa istri saya dalam kondisi yang happy gitu. Istri saya dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Toh tidak perlu khawatir bakal capek segala macam. Tapi kembali lagi kemarin di saat pasca lahiran, dokter kembali mengingatkan untuk nanti sebaiknya cukup ya stop di sini gitu. Dan Bang berani di take down bang, mungkin bisa. ya nggak mau ini aja, nggak mau ngasih panggung aja buat akun itu gitu. Bang berarti Yang pasti minimal saya sudah mengedukasi orang bahwasanya poin yang penting yang kita highlight adalah kita sudah pasang IUD. Bahwasanya istri saya mampu, tidak selemah yang Anda pikir. Istri saya masih kuat. Kita juga sudah, bahkan saya pun sudah memfasilitasi suster. Jadi istri saya tidak mengurus semuanya. Dan juga saya menyampaikan poin bahwa bukan cuma kita kok, banyak kok teman-teman kita di circle kita yang jedanya tuh mepet gitu. Bahkan ada teman saya Adi Permana sama Kesha Ratulio ya. Itu anaknya dia bahkan duluan loh. Anaknya 3, jedanya sangat mepet, tapi alhamdulillah aman gitu. Jadi udah jangan nggak perlu terlalu overthinking gitu. Cukup doakannya aja yang baik-baik buat keluarga kami gitu. Toh kami yang paling tahu kondisi kami yang tahu kesiapan diri kami gitu. Bang berarti udah stop punya anak di kecil mungkin 3 bang. membatasi kegiatan Lesti atau memang Lestinya sendiri? Mirip almarhum Munir ya. Atau Lestinya sendiri yang memang mau mengurangi kegiatan lagi? Kenapa? Lestinya sendiri mau mengurangi kegiatan kan karena punya anak 3 anak atau memang seperti apa atau ada larangan? Setelah lahiran ya kita recovery dulu, saya recovery dulu. Ya. Kalau saat mengandung, ya kadang-kadang ada bawaan hamil kan. Ada orang yang memang bawaan hamilnya mager. Ada orang yang bawaan hamilnya pengen beraktivitas, dan istri saya tergolong yang senang berkegiatan gitu. Makanya saya sebagai suami, ya udah kamu mau apa? Tetap mau syuting, ya udah sok, kalau kamu mau syuting gak apa-apa, tetap jalankan. Terus lagi kamu ngukur diri, jangan sampai memaksakan diri. Jadi jangan sampai, wah ini kadang-kadang ada orang yang pada sok tahu gitu, dia menyamakan diri dia sama orang lain gitu. Wah, asumsi dia tuh lebih cepat daripada pemahamannya dia gitu. Wah, itu pasti capek, pasti lelah gitu. Tidak semua standar kamu tuh sama dengan standar orang lain. Bang berarti Lesti sekarang bulan puasa stop puasa dulu karena sedang menyusui anak 3 ya bang. Dan nanti akan membayar fidyah atau seperti apa? Iya pastilah. Karena kan seawaman saya Islam tidak mempersulit kan, dan memang secara kondisi si ibu harus dapat asupan yang baik kan untuk memberikan ASI kepada anaknya gitu. Dan alhamdulillah baik anak pertama, kedua, ketiga, istri saya semuanya lancar, ASI-nya, kolostrumnya juga, ASI kolostrumnya, ASI pertama juga dapat. Bahkan saat ini Lesia pun akhirnya kembali lagi mendapatkan ASI. Ya udah, dengan ASI lancar kan itu itu saya menganggapnya bahwa istri saya dalam kondisi yang happy gitu. Istri saya dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Toh tidak perlu khawatir bakal capek segala macam. Suster juga masing-masing anak udah ada susternya. Tenang aja lah, kan bukan kalian juga ya gaji suster kan. Bang B, soal dirimu mengadopsi anak tuh gimana sih Bang? Kenapa? Mengadopsi seorang anak terus seperti apa sih Bang? Iya, sebetulnya ini udah berlangsung sekitar hampir setengah tahun ya kalau nggak salah, saat kita visit ke Yayasan Sayap Ibu. Perhatian kita tertuju kepada satu anak, yaitu yang sosok anak yang bernama Clara, dan akhirnya kita berinisiatif untuk mengadopsi, tapi tidak membawa pulang karena memang secara SOP-nya bahkan kita tidak boleh mempublikasi gitu. Tapi emang kenapa Tapi sejauh ini kita tertuju sama sosok Clara ini kenapa Bang? Memilih karena memang pertama
saat itu hati kita tergerak dan tertarik untuk menjaga anak ini gitu, untuk merawat anak ini, itu aja sih. Tapi Bunda Lesti sendiri seperti apa tanggapannya? Oh senang dong ya, senang. Karena bagi kita kan apa namanya, kita senang aja, itu kan satu hal yang positif ya. Selagi kita mampu, selagi kita bisa bermanfaat untuk bisa membantu anak ini, kenapa enggak gitu. Dan abang juga beberapa kali kok visit ke sana untuk jenguk kakaknya gitu. Ya berapa apa? Saat ini sekitar 5 tahunan kalau nggak salah. Jadi kurang lebih hampir seumuran sama abang. Berarti nggak tinggal sama Fadlar kan? Enggak, kan memang dalam kondisi perawatan di sana. Mungkin visit rutin berapa kali? Pas kita lagi ini aja, pas kita lagi senggang aja, kita sesekali ke sana. Tapi manggilnya apa bang? Mungkin ke Bang Bilal para Karena dalam kondisi perawatan dia kan tidak bisa diajak komunikasi ya. Gitu. Jadi dalam kondisi yang Perawatan bidang sih. yang ya bisa dibilang kurang baik ya. Jadi? Nah, tanggapan melihatnya seperti apa Bang Aisyah? Oh, tadi sebenarnya saya teman Rizky Bilar dari rumahnya tadi datang sini. Dengan kegiatan seperti ini apakah menurut Abang apakah mungkin lebih eratkan hubungan antara para wartawan? Oh, hari ini hari wartawan main bola. Iya, hari ini. Oke. Wartawan atau wartawan? Sama Marwah FC Jadi wartawan yang mana yang menang nih? Bilar. Oh, kalah kalian. 2-0. Kalau kalian nggak ambil aku tadi, kalau aku ambil aku mesti menang tadi. Tak, pokoknya baguslah mengeratkan silaturahmi kan di antara semuanya. Ya itulah. Bang Aisyah, mungkin kemarin ada berita soal kedekatan dengan pria Ricis mungkin seperti apa Bang Aisyah? Tak adalah, kawan seperti biasa aja. Cuma saya sangat-sangat menghargai lah bila orang menghargai kita kan. Saling menghargai lah. Bukan satu orang aja, tapi dua-dua menghargai sesama lain. Jadi ya. Iya, sama ibu juga. Ya, jadi ibu saya kan pertama kali datang Indonesia. So saya bawalah ibu saya ketemu orang-orang yang dekat sama saya, orang yang baik, orang yang tidak sombong, orang yang menghargai. Jadi saya bawa ibu saya jumpa dari Ricis. Tadi baru ketemu keluarga Rizky Bilar sebelum ibu saya pulang ke Malaysia. Bang Aisyah, tanggapan ibu tentang Ricis seperti apa? Tanggapan ibu tentang Ricis seperti apa? Mungkin menantu yang ideal atau gimana? Apa? Iya, Komentar ibu melihat Ricis seperti apa? Oh, komentar ibu? menantu yang ideal. Seperti banyak kali Pak. Seperti tidaklah seperti karena Ricis nih sedikit sebanyak ibu saya ini suka orang yang beragama sedikit, ya orang yang sedikit soft spoken, yang boleh menghormati orang tua. Jadi ibu saya kan orang yang sedikit beragama kan, so dia suka orang-orang yang soft lah, orang yang bertudung segala macam. So ya ibu saya suka lah, udah anggap seperti anak udah. Mungkin ketika kenalkan Ricis ke ibu, tanggapan ibu nih terkait dengan sosok Ricis mungkin seperti apa sih yang diutarakan ke Bang Aisyah? Nah, ibu saya pun ada lihat kan sebelum ini di social media dengan mereka kan, dengan saya sama Ricis. So bila ibu saya sampai sini aja dia kata, saya tanya mau tak jumpa yang orang-orang yang saya pernah collab. Jadi dia bilang mau jumpa dengan Moana. So saya bawa lagi ketemu Ricis gitu. Tapi sama anak-anak juga nih, sama Moana juga nih. Ya betul. Oh, tapi kedekatan kalian tuh seperti apa sih? Mungkin hanya sahabat, hanya kakak adik, atau emang ada hubungan asmara? Atau... For now, saya menganggap dia seperti sahabat lah. Lebih sebelum ini kawan baik, tapi sekarang udah menganggap seperti sahabat. Kemungkinan untuk kedepannya mungkin lebih serius ya Bang ya. Tak tahu, jodoh di tangan Tuhan. Tapi dari niat Bang Aisyah sendiri seperti apa sih Bang? Saya tidak boleh, saya enggaklah menolak jodoh atau apa, tapi kita tak tahu kan, mungkin satu hari dia bisa jadi jodoh saya atau tidak, itu ketentuan Allah. Cuma we'll see later macam mana. Ricis sendiri masuk kriteria apa enggak? Apa? Masuk kriteria kamu nggak, Ricis? Ricis? Ada lah, ada. Karena apa? Karena dia agak religius. Karena dia religious ada satu. Nombor 2 dia menghargai saya. Nombor 3 dia orang yang kerja keras. Jadi sama seperti saya lah. So saya suka orang yang bekerja keras, orang yang dia tahu apa yang dia mau dalam hidup, orang yang ada vision.
Ya. Tapi ibu ada sindir-sindiran istilahnya asmara nggak sih? Hah? Ibu Asmara atau apa? cinta, maksudnya kamu cocok sama Ricis gitu, ibu ada bilang seperti itu. Cinta aja ya. Tak ada lah. Ibu saya tidak pernah memaksa mau jodoh sama ini, mau jodoh sama itu. Ibu saya tak pernah paksa. Dia cuma doakan yang terbaik untuk anaknya. Asalkan anaknya bahagia, happy, itu yang ibu maukan. Okey? Apa? Ada aja kau. Apa? Lamaran? Ada rencana lamaran. Ada? Esok. Tapi emang itu udah direncanakan keluarga besar Aizan ya? Ada aja bang, nggak ada. For now nggak ada. Follow the flow one by one. Ya. Tapi Isar sendiri udah ketemu sama mamanya Ricis dan mungkin ngobrol. Mamanya Ricis nggak pernah jumpa. Yang pernah jumpa sama nggak pernah jumpa keluarganya, nggak pernah jumpa karena keluarganya berada di luar negara semua. Ada berada di Kairo, ada di sana sini lah. Maybe one day keluarga aku boleh ketemu keluarga dia. One day. Tapi momen Ramadan ini mungkin akan jadi momen yang spesial nggak sih buat kamu untuk melamar Ricis mungkin kalau udah ada rencana? Ngelamar? Enggak lah, janganlah nanti bahaya pula nih. Kalian suka ya? Dia udah siapin proposal nih. Oke, kita tanya rakyat Indonesia lah. Gimana? Kamu rasa cocok tak kalau saya sama Ricis ataupun orang yang lain? Ya. Ah? Antara Ricis dan Fuji? Tak adalah. Kita nggak tahu. Saya sentiasa menerima orang-orang yang baik. Mungkin akan berjumpa satu hari, mungkin nggak akan, kita nggak tahu lah. Pokoknya saya tidak pernah menolak orang yang jemput saya ataupun mau saya terhormi. Saya tidak pernah menolak sama siapa pun yang saya pernah ketemu. Siapa pun artis, influencer yang saya pernah ketemu di Indonesia ni, sama ada dia ataupun orang-orang lain, saya tidak menolak. Mungkin satu hari nanti akan bertemu, ya. I'm very happy kalau bila orang tidak ada rasa macam bergaduh antara satu sama lain. Pokoknya just be nice to people, just be humble. Hidup sementara. Pesan yang mau disampaikan kepada Ricis mungkin apa nih dalam bulan Ramadan ini? Pesan yang mau sampai kepada Ricis mungkin khususnya. Ricis. Pesanan salam Ramadan. Kamu orang yang baik. Saya tahu kamu sekarang lagi fokus untuk bangunin rumah kamu, rumah yang baru. So I wish you all the best. Semoga kamu bisa berjaya dunia dan akhirat. Yes. Enggak ada. Oke, terima kasih semua.